Halo teman-teman, balik lagi di podcast Food, Voice of Tempors, hasil kolaborasi antara UKM Korste dan UKM Podcast Spectrum. Balik lagi bareng gue, Laila Eva Kaliana dari semester 6 Produksi Media Politeknik Tempo. Dengan orang yang di samping gue nih, yang udah gak asing dan selalu ada kayaknya di beberapa episode terakhir. Hai guys, ketemu lagi sama aku Olivia yang sebelumnya episode sebelumnya itu udah muncul juga di Vote dan kayaknya nggak usah banyak-banyak ngenalin dirinya karena gue merasa gue udah selalu ada di Vote ini. Jadi kalau ya orang-orang juga udah kenal kali, apalagi adanya tuh ada mulu, bukan sekali dua kali, kayaknya 4 kali deh sama ini. Baik di depan layar maupun di belakang ya, Lip. Betul. Kayak kita selalu ada guys sebenarnya, walaupun kelihatannya di layar nggak ada nih. Tapi nih ngomongin soal ada, mending kita yang selalu ada untuk para pendengar atau wacana belajar daring yang tiba-tiba ada atau muncul ini jadi pembahasan hangat. Waduh, berat nih pilihannya. Karena kalau udah dengar kata daring ya, Lai, diingatan gue tuh adalah masa-masa dibilang kelam juga enggak. Karena gimana ya, gue tuh antara gue kangen momen-momen dimana gue bisa belajar tapi gue rebahan juga. Tapi gue menyedihkan juga karena banyak efektivitas yang berkurang. Gimana tuh? Maksudnya jadi pemahaman gue tentang mata pelajaran waktu itu gue masih SMA, baru banget SMA lagi pas daring itu, dan menurut gue itu kurang membantu gue dari yang SMP ke SMA. Jadi kalau dengar kata daring tuh rada traumatis gitu ya, apalagi kalau wacananya ini muncul pas kita lagi semester akhir kayak sekarang. Bayangin, lagi sibuk-sibuknya revisian, proyekan, tuh harus daring tuh kayaknya nggak dulu deh, jangan sekarang deh. Kadang kita ngomong langsung ketemu sama dosen, ketemu teman-teman buat diskusi, buat nugas, buat kuliah lah gitu. Masih bingung ya otak kita ini, kepala kita, apalagi kalau harus daring. Nah, tapi kali ini ya semoga nggak kejadian lagi. Dan apalagi yang sebelum itu kan karena virus ya, yang cukup menyita, menutup banyak kesempatan kita di sekolah saat itu untuk lebih oke lah gitu. Dan tapi kalau kali ini tuh karena krisis dunia guys. Dunia tuh lagi ramai soal isu di Selat Hormuz yang mempengaruhi pasokan BBM. Nah kan kalau BBM itu kayak luas banget kan dampaknya kalau misalnya ada urusan besar lah di sana gitu. Nah dampaknya juga bakal terasa banget sama kita yang di Indonesia. Walaupun tuh kita nggak join ya. Walaupun kita nggak technically join. Nah, dampaknya jelas banget terasa karena BBM itu kan di setiap lini kehidupan kita tuh kayaknya pakai gitu loh. Iya. Lu dari rumah lo kesini aja pakai BBM kan dong pasti. BBM. Apalagi gue yang dari emang BBM ya. Kayak kita udah pernah ngomongin BBM ini loh, kelangkaan BBM. Nah, itu gimana? Itu sebelumnya di episode 1. Iya, kita juga. Dan ini ternyata kita harus bahas BBM lagi, tapi di case yang berbeda ya. Kalau sekarang tuh karena ya penutupan Selat Hormuz tadi. Dampaknya juga pasti terasa banget kan ke Indonesia. Nah, menariknya isu energi ini tuh jadi munculin atau ada gitu ngadain wacana baru, yaitu belajar daring untuk kehematan energi. Tapi ya kalau misalkan dari beritanya Tempo.co yang judulnya kata DPR soal wacana belajar daring untuk hemat energi ini. Awal mula wacana ini tuh disampaikan sama Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, di tanggal 13 Maret 2026 lalu pas sidang kabinet. Jadi selain sekolah daring, pekerja juga diminta work from home. Tapi yang gue baca juga sih beberapa ada daerah yang melarang ASN-nya ya untuk WFH ini gitu. Tapi ya alhamdulillah ya itu nggak terjadi gitu. Karena kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, beliau tuh bilang kalau pelajaran tatap muka itu harus diprioritaskan. Tenang, pelan-pelan. Nah itu tuh juga terjadi karena hasil meeting lintas kementerian bareng Menteri Pendidikan Dasar Pak Abdul Muti dan Menteri Keagamaan Nazaruddin Umar. Nah, justru tuh malah luring atau sekolah tatap muka tuh harus dioptimalkan karena
lagi krisis gini ya pendidikan tuh jadi pondasi dong untuk bangsa kita. Setuju banget. Dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Praktikal juga bilang kalau wacana ini tuh jangan sampai bikin learning loss atau kita kehilangan kemampuan belajar. Kayak ya balik lagi zaman COVID-19 dulu, kita bisa kan, ini pengalaman ya, nggak tahu teman-teman ngalamin juga, kita bisa absen, abis itu kita tidur, bukan belajar. Itu pengalaman pribadi ya? Tapi ya makanya itu, dengan dengar wacana ini lagi gue sedih, gue takut masa lalu yang cukup kelam itu terulang, karena ya nggak bisa dong. Sekarang kan kita udah habis lebih aware ya dengan pendidikan, lebih fokus. Pondasi, kalau pondasi jaga kuat, kalau pondasinya daring kayaknya ya itu lagi belajar absen tidur. Iya. Gue sih enggak ya. Masa ya? Ya kali enggak. Pas SMA enggak, pas kuliah? Enggak masuk. Emang ya di tengah kondisi yang nggak nentu ini tuh kepastian soal pendidikan tuh juga pasti jadi hal yang paling dinanti. Nah, yang dinanti, yang ditunggu-tunggu kalau ngomongin soal itu ada kabar yang udah dinanti-nanti juga nih sama para pelajar di Indonesia, khususnya kelas 12. Oh iya betul. Tapi kayaknya nggak kelas 12 juga nanti-nanti sih. Kelas 11 tuh udah mulai kena aura-auranya deh. Udah mulai ada pengumuman, adalah. Nah ini hari ini kita udah bertemakan banget. Jadi SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang akhirnya udah keluar nilai. Jadi mau ucapin selamat untuk teman-teman yang berhasil lolos ke universitas impiannya melalui jalur SNBP. Karena kerja keras selama 3 tahun ya di SMA, kerja kelompok, belajar, bangun pagi, pulang sore, itu terbayarkan dengan kita masuk universitas impian kita. Dan yang belum lolos, gak apa-apa sedih dulu ya, tapi jangan kelamaan, jangan berlarut-larut gitu. Karena buat yang daftar SNBP nih kemarin dan belum lolos, ada kabar bahagia kalau misalkan kartu SNBP-nya itu lah, ada kan kartunya? Pasti. Nah itu bisa ditukerin jadi potongan fasilitas uang pangkal. Lumayan banget kan, dan beasiswa lainnya, tambahan beasiswa lainnya, karena di Politeknik Tempo itu banyak banget pilihan beasiswanya dan jalur masuknya tuh salah satunya pakai kartu SNBP itu. Jadi disimpan ya, lagi sedih nih, nggak apa-apa simpen dulu, tapi datang ke Palmera 8 buat ke Politeknik Tempo, atau bisa juga cus ke IG-nya @poltektempo dan websitenya www.politekniktempo.ac.id sebelum beasiswanya makin membusuk. Bener banget ya, kalau belum rezeki di satu pintu pasti ada pintu rezeki lainnya. Betul. Jadi kayak sedih itu sangat wajar karena ada penolakan. Tapi ya jangan lupa kalau ada pintu-pintu lainnya itu guys. Maksimalkan di pintu-pintu lainnya itu. Aku boleh tapi juga nggak sih? apa tuh? Merah itu tanda cinta, jadi jangan bersedih Ingat karena kalian kata dapat Mei-Mei. cinta. Nah ya, Tapi untuk kalian yang udah lolos SNBP, jangan lupa untuk cepet-cepet daftar ulang, registrasi dan daftar ulang guys. Karena kalau misalnya terlewat, kalian tuh nggak bisa ikut SNBT maupun ujian mandiri. Wow, ya sih udah dapet kan secara technically, masa mau ikut lagi? Itu deh. Nah, dari berita Tempo yang berjudul peserta lulus SNBP 2026 tidak boleh ikut SNBT dan mandiri. Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB Edward Wolo minta yang lolos SNBP itu untuk cepet-cepet yaitu registrasi dan daftar ulang. Selain itu, beliau juga bilang kalau kalian tuh nggak bakal bisa ikut SNBT dan mandiri. Itu juga diomongin tuh di konferensi pers di Gedung Kemendikbudristek hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 atau pas banget di hari UTBK-nya? Bukan, hari pengumuman lolos SNBP itu. Oh kemarin ya? Iya, kemarin. Lagi sayang banget sih kalau misalkan udah lulus SNBP tapi nggak diambil, karena menurut gue kita bisa jadi bagian dari SNBP aja, itu kan harus jadi siswa eligible ya, siswa pilihan gitu. Itu aja udah susah kan, masa udah memperjuangkan itu ditolak gitu. Dan
lain halnya adalah beberapa PTN tuh memotong kuota penerimaan mahasiswa baru lah. Kayak misalkan Makin nih tipis ya. di ITB dia ngurangin kuota maba tuh sampai 12,3% dari 5.100-an jadi 4.470-an aja. Itu kan lumayan gede Lumayan kan banget. angkanya. 500 lebih dong berarti ya. Iya, hampir 1.000. Enggak ya? Enggak nyampe ya. Tapi Ya, banyak lumayan lah, gede lah. lumayan. Ya, dan soalnya ya, menurut artikel Tempo.co yang berjudul Kuota Mahasiswa S1 ITB 2026 dipangkas sebanyak 12% itu, ITB tuh sekarang lagi mau fokus untuk nyetak lebih banyak mahasiswa pasca sarjananya dibanding mahasiswa S2, sarjana. Nah, terus juga ada UPI, dia ngurangin 302 kota biar layanan mahasiswanya tuh biar mahasiswa yang dicetaknya tuh sarjana unggulan gitu loh. Jadi biar lebih optimal gitu bahasanya, gampangnya. Ngutamain yang udah ada di kampus itu aja ya. Iya, dan dikurangin lagi, tetap nerima tapi dikurangin 302 biar lebih optimal gitu. Selain itu Universitas Indonesia nih kayaknya kampus impian semua orang juga. Gue Iya. Banget. Nah, ini sedih sih kalau tahu ini ya, karena dia tahun lalu 2025 tuh cuman 1% dari total 110.000 pendaftar yang lolos. Jadi bayangin aja kalau misalkan udah keterima SNBT nggak diambil. Ada ini aja yang disebutin cuma 3 PTN lainnya kan kita iya Nggak bisa tahu. cari tahu lagi lebih dalam guys, apalagi kalau itu PTN inceran kalian. Jadi kalian bisa nyusun strategi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi biar lebih matang untuk di SNBT atau di Mandiri. Nah, itu yang cukup menantang sih kalau misalnya udah lolos tapi nggak registrasi dan daftar ulang. Apalagi kalau mau misalnya kalaupun nih bisa SNBT lagi gitu. Kan kalau sekarang udah nggak bisa kan. Kalau misalnya bisa SNBT lagi tuh saingannya jauh lebih banyak lagi karena SNBP sendiri itu saingan kita tuh cuma anak satu angkatan kita. Iya, kita Sedangkan SNBT itu 1 tahun di atas kita, 1 dan 2 tahun di atas Iya. kita. Jadi kita tuh ya berarti kita saing dengan teman-teman seangkatan sama kakak kelas sama kakak kelasnya lagi. Jadi kan kita nggak tahu ya mereka tuh sudah belajar jauh lebih banyak, jauh lebih lama. ya nggak tahu yang gap year tuh ternyata belajar setahun persiapan lah. Nah, tapi nih ya banyak gue lihat berita keluhan soal SNBT ini. Khususnya UTBK tahun ini ya, SNBT tahun ini. Kenapa tuh? Dari artikel Tempo yang judulnya lokasi UTBK tak bisa diubah, peserta diminta cermat memilih. Nah, peserta UTBK tuh nggak bisa milih kampus atau sekolah lokasi UTBK mereka. Jadi diacak gitu loh. Jadi kita cuma bisa milih kotanya. Kayak lo milih oke, Jakarta, tapi nggak tahu ya di Barat, kampus mana gitu. Tapi entah kampus mana. Jakarta Barat ada kampus negeri nggak sih? Atau sekolah yang berafiliasi sama. Kurang tahu tapi harusnya ada. Nah gitu, soalnya gue juga pernah UTBK di sekolah guys. Tapi Nah, itu masih iya. berdasarkan pilihan gue. Nah kalau kita cuma bisa milih kotanya kan kita nggak tahu pasti dan gimana ya kalau misalnya kita milih di kampus yang kita inginkan itu, Iya. walaupun cuma buat UTBK doang deh, UTBK dulu gitu, belum sampai benar-benar masuknya, itu tuh benar-benar nge-boost semangat untuk belajar lebih gitu loh. Jadi kayak langsung kebayang, wah nanti misalnya gue belajar lebih niat, belajar lebih mantep gitu, ya gue masuk ke sini dong, udah kebayang-bayang banget tempat ini, ntar gue makan di sini. Kebayang harus datang jam berapa ya? Iya, gue berangkat jam nongkrong di berapa. sana. Aduh, itu udah seneng banget jadi itu. ngebayangin juga momen-momen dimana gue ngebayangin gue harus naik transportasi umum apa buat ke PTN impian gue gitu. Dan ya udah lah ya, walaupun belum jodoh tapi kan jodohnya di sini dan nggak nyesel sama sekali. Maksudnya happy ya, itu usaha aja karena usaha nggak mengkhianati hasil gitu. Dan walaupun itu kita datang nih UTBK, kita udah seneng bayangin walaupun belum tentu lolos ya, tapi kan seneng di situnya tuh udah lumayan membangkitkan energi nggak sih, semangat kita. Pulang-pulang habis survei lokasi langsung ngebut belajarnya, itu udah seneng banget. Insya Allah UTBK-nya jadi lebih Ya, excited. insya Allah hasilnya lebih legowo Iya. ya, baik
keterima maupun enggak. Nah tadi ngomongin pengumuman lokasi baru itu baru dikasih tahu itu nanti H-10 alias tanggal 11 April 2026 dan UTBK-nya tuh mulai 10 hari setelahnya. Iya benar, H-10 dibalik-balik iya. Itu tanggal 21 April sampai dengan 30 April 2026, kata Ketua SNPMB Edward Wolok di artikel Tempo yang judulnya Lokasi UTBK SNBT 2026 baru diumumkan H-10 ujian. Jangka waktu 10 hari itu masih cukup untuk persiapan kita dan aturan ini tuh dibuat biar mengurangi kecurangan, mencegah kecurangan di SNBT. Gitu. Ya, pasti selalu aja ada perubahan gitu setiap tahunnya. Entah menurut teman-teman ini tuh perubahan besar atau enggak, tapi gue tuh sangat berharap kalau kita tuh dikasih otak yang cemerlang, yang bisa nyerap ilmu dan informasi dengan baik. Ya tentu aja kalau informasi-informasi terpercaya itu bisa dibaca di tempo.co guys. Nah, belum kita belajar TPS ya kalau TBK, terus ada literasi, terus tambahan juga memahami perubahan-perubahan yang ada terus gitu setiap tahunnya. Misalnya kalian yang kelas 11 nih, udah paham, oh nanti UTBK tuh nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi harus begini. Tapi pas tahunnya kalian berubah. Itu. Jadi ya, itu makanya yang ikut UTBK SNBT itu emang bukan siap materi, bukan gue udah bisa TPS, bisa apa sih? literasi. Iya itu segala macam. Tapi juga harus siap mental nerima semuanya, ya nerima tiba-tiba kebijakan yang berubah, nerima hasil yang belum tentu sesuai. Emang berasa survivalnya sejak sebelum UTBK itu sendiri guys. Bahkan kayaknya bakal lebih pusing, banyak stresnya tuh di situ karena UTBK itu 3 jam dan setelah 3 jam itu sudah selesai, tinggal nunggu hasil. Kan? Nah itu ruangannya dingin, pasti Dingin mules banget. guys. Ya tapi ya kalau misalkan nggak mau UTBK, ini balik lagi. Ini kayaknya lebih cocok buat anak kelas 11 deh. Iya, Ya sekarang nih kita harus persiapan banget nih, persiapan belajar, jor-joran 3 tahun, tapi kalau anak kelas 11 mungkin setahun terakhir kali ya, biar kita kepilih jadi siswa eligible. Aku eligible lah by the way. Tapi ya gitu, hasilnya tuh goib. Itu kita nggak tahu gimana cara pemilihannya dan lagi-lagi. Tapi gue tuh baru tahu kalau misalkan ada yang namanya e-raport. Tahu nggak? E-raport, elektronik. Iya, raport elektronik. Dan itu tuh ngaruh ke kuota sekolah yang masuk bisa keterima di PTN gitu. Dan tertulis di berita Tempo yang judulnya Sekolah Pengguna e-raport dapat tambahan kuota SNBP 5%. Ini dari judulnya aja ya. Tapi 5% tuh gede banget loh. Iya, yang 40% kan sebelumnya maksimalnya iya. 40 jadi 50 tuh. Betul. Jadi lumayan banget kan. Nah, ini 50 45. Iya, pas sosialisasi dari ngeregistrasi akun SNPMB dan pengisian PPDS Selasa 6 Januari 2026 lalu tuh emang tertulis kalau misalkan ada tambahan sebanyak 5%. Jadi dari 40% jadi 45% siswa eligible pada sekolah yang berakreditasi A dan pengguna e-raport. Kan 45% tuh jadi gede banget kan, bisa lah nambah setengah kelas 12. Lumayan banget. Jadi satu angkatan setengahnya ya, hampir Iya, banget hampir. setengahnya itu bisa jadi eligible, bisa bersaing di SNBP. Top. Patim, lu ambil dari belakang sana juga dah. Jadi kayak ngeliatin kayak Sabila, Rafli, Moti, udah Bisa di tengah-tengah. Ya udah, udah. lanjut. Berarti tinggal pilih aja nih Alif mau lewat jalur mana ya, ada SNBP, SNBT, Mandiri, atau bisa langsung nih ke Palmerah 8 ya. Iya. Temu kita. Mau ketemu. Ayo guys, Ayo. sini. Seru banget ngomongin UTBK tuh, kayaknya menurut gue ini akan selalu menjadi pembahasan gue. Entah karena lewat sosmed aja atau karena emang masih di dunia pendidikan sih, walaupun udah kuliah juga ya. Iya, karena kita masih kuliah juga dan
lebih kepada karena kita punya apa ya, core memory, trauma sama hasilnya, Iya. sama prosesnya selama 3 tahun belajar biar jadi siswa eligible, biar pas UTBK gimana, itu maksudnya jadi yang one day misalkan kita udah lulus, kita reunian, kayak kita bakal tetap bahas itu lagi deh. Ya, Yakin. walaupun saat itu misalnya pas saat kita ketolak, sedih banget, tapi lihat kita hari ini guys, kita alhamdulillah Jadi masih host terus bisa ketawa. Iya, itu jadi hot podcast di Poteng Tempo. Jadi kayak jelas banget bersedih itu wajar, cuma jangan berlarut-larut karena pada akhirnya kegagalan itu kan jadi kenangan karena kita terus maju ke depan. Mantap. Iya, mantap. Tapi Kayak- ngomongin dari tadi gue jadi ngebayangin mulusnya ruang UTBK ya. Sekarang ini berasa nih. Jangan deh, tahan. Sabar ya. Sabar ya. Seru banget omongan kita hari ini guys, tapi kayaknya Mau ngucapin dulu dong selamat untuk teman-teman yang iya. lolos SNBP sekali lagi ya. selamat guys. Karena ya perjuangan tidak mengkhianati Kerja kerasnya, hasil. Dan doanya. ya ingat buat yang masih punya kartu SNBP-nya itu bisa ditukarin buat jadi potongan uang pangkal dan beasiswa lainnya di Politeknik Tempo. Dan kita juga mau ngucapin ya semangat untuk yang mau ikut SNBT. Semoga apapun hasilnya memuaskan dan nggak mematahkan semangat kita, malah menambah boost semangat kita ya hasilnya itu. Dan ya kita tunggu di Palmera 8 ya untuk Nanti ketemu teman-teman kita, yang teman-teman. mau ini, karena udah pasti sih Ketemu di- kita udah pasti ketemu kita dan udah pasti bisa jadi mahasiswa kreatif. bisa podcast kayak kita juga. Iya, banyak loh karya-karya kita. Makanya ke Palmera 8 biar cek apa aja yang ada di Palmera 8 dan jadi bagian dari Tempowers atau vote please. Ayo kita menunggu regenerasi vote ya. Siapa tahu? Iya. Mereka nggak ada yang tahu. Seru banget obrolan kita hari ini, apalagi tentang perkuliahan ini, perkuliahan seputar Dunia kampus ya. dunia mau masuk kampus ini karena ya sampai saat ini kita juga masih deg-degan kalau ngeliat itu Iya, dan sumpah. masih sangat ngikutin entah dari drama-dramanya, dari perubahan kebijakan dan sebagainya. Dan masih disimpan buktinya. Ya masih sedih kalau ngeliat merah-merah itu. Makanya aku pakai baju merah biar traumanya hilang gitu. Menerima ya, udah terima ya Menerima, sekarang iya. ya. Deh, kita kayaknya harus pamit undur diri guys. Malah seru banget obrolan kita. Tapi bukan mau belajar buat UTBK kan? Kita udah pernah. Udah nggak bisa juga. Iya, Ya. udah nggak bisa lagi. Aduh, kebayang banget udah tuanya ya. Mahasiswa tua Kita banget. mau tugas akhir. Oke Iya, guys, oke, guys. kita pamit undur diri dulu. Gue Laila. Aku Oli, sampai ketemu di Voice of Tempowers atau VOT di episode selanjutnya dengan bahasan yang jauh lebih menarik pastinya. Dan tolong teman-teman di komen ya, di kolom komentar, Kemarin di bawah. kita tuh harus bahas apa lagi sih, kebijakan apa, peraturan apa, berita hangat apa yang perlu kita bahas dari perspektif mahasiswa di podcast VOT pastinya. Dan dari sumber-sumber terpercaya di tempo.co nanti hasilnya kita podcastin itu. Jadi Iya. bye-bye guys. Bye. Sampai jumpa.